Di sebuah pinggiran kota yang padat namun hangat, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Sukron yang berusia 46 tahun. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Susi, dan putri kecil mereka, Alea, yang baru berusia 10 tahun. Di rumah kontrakan kecil berwarna krem pudar itu juga tinggal seekor kucing berbulu abu putih yang mereka beri nama Michi. Mereka sudah mengontrak sejak awal menikah. Meskipun tempat itu tidak luas, hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Rumah itu selalu terasa hidup karena canda, Alea dan suara mengeong Michi yang suka minta dielus. Meski sederhana, kontrakan mereka berada di lingkungan yang ramai dan akrab. Anak-anak sering berlarian di gang sore hari. Ibu-ibu duduk di bangku kayu sambil bergosip, dan para bapak bercengkerama sepulang kerja. Di dekat kontrakan ada penjual gorengan, warung kecil, serta toko kelontong yang sudah seperti keluarga sendiri bagi para penghuni. Setiap pagi, rumah kecil itu dipenuhi kegiatan. Bu Susi sibuk menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana, atau telur ceplok. Sementara itu, Pak Sukron membuat bumbu soto di dapur. Bau bawang putih yang ditumis dan kaldu ayam yang direbus membuat dapur yang sempit terasa hangat dan harum. Alea biasanya duduk di meja kecil, belajar sambil makan roti. Rambutnya dikuncir dua. Sesekali ia bermain dengan Michi yang tidur menggulung di kursi. Setelah sarapan, Bu Susi mengantar Alea ke sekolah SD yang tidak terlalu jauh. Saat yang sama, Pak Sukron mulai mempersiapkan gerobak sotonya. Gerobak itu sudah menemani Pak Sukron bertahun-tahun. Warnanya sedikit memudar, namun masih terlihat bersih dan terawat. Ia mendorongnya perlahan menuju tempat mangkalnya, tidak begitu jauh dari kontrakan. Lokasinya berada di ujung gang, dekat jalan utama, strategis. Karena banyak pekerja dan tukang ojek yang lewat. Setiap hari, ia mulai berjualan dari pukul 10 pagi hingga malam menjelang. Tergantung habis atau tidaknya soto hari itu. Di tempat mangkalnya, suasana hangat terasa. Para pelanggan biasa memanggilnya dengan ramah. Tukang ojek duduk sambil menyeruput kuah soto panas. Anak-anak sekolah membeli soto setengah porsi dengan duit receh. Ibu-ibu kadang membeli dibungkus untuk makan siang keluarga. Pak Sukron selalu membalas sapa dengan senyum. Meski lelah, ia tahu bahwa setiap mangkuk soto adalah satu langkah kecil menuju mimpi besarnya, memiliki rumah sendiri. Saat sore tiba, suasana gang tempat kontrakan Pak Sukron makin ramai. Suara pedagang sayur lewat, motor hilir mudik, dan anak-anak main kejar-kejaran. Bu Susi sering duduk di teras sambil lipat pakaian, sementara Alea mengerjakan PR, ditemani Michi yang tidur manja di pangkuannya. Seringkali, tetangga mampir membeli soto atau sekadar mengobrol. Pak Sukron, kapan punya rumah sendiri nih? Canda Pak Darmin, tetangga sebelah yang suka iseng. Pak Sukron hanya tertawa. Doain aja Pak. Sedang ngumpulin sedikit demi sedikit. Di lemari kecil di kamar, ada kotak besi tempat ia menyimpan tabungan. Tidak banyak, tetapi setiap hari bertambah, walau 1.000, 2.000. Dan bagi Pak Sukron, itu adalah simbol harapan. Membuat soto bukanlah pekerjaan mudah. Setiap malam, setelah pulang berjualan, Pak Sukron masih harus membersihkan gerobak, mencuci panci dan peralatan, memotong bawang, meracik bumbu, dan menyiapkan kaldu untuk esok hari. Bu Susi selalu membantu. Kadang Alea ikut duduk sambil bercanda.
meski tangannya masih kecil dan belum bisa membantu banyak. Kalau ayah sudah punya rumah sendiri, kita punya dapur lebih besar ya, ujar Alea suatu malam. Pak Sukron tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Amiin, ayah usahakan nak. Hari demi hari, tahun demi tahun, perjuangan Pak Sukron masih terus berjalan. Meski penghasilannya tidak selalu besar, ia tetap berusaha menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan dari hasil dagangannya. Rumah kontrakan kecil itu mungkin sederhana, tapi di sanalah cinta, perjuangan, dan mimpi tumbuh setiap hari. Dan di setiap langkah yang ia dorong bersama gerobaknya, Pak Sukron selalu membawa satu doa. Semoga suatu hari rumah kecil itu bisa benar-benar menjadi milik keluarga kecilku. Musim hujan tiba lebih cepat dari biasanya. Hujan deras membuat jalanan sepi. Pendapatan harian Pak Sukron menurun drastis. Kadang ia hanya pulang membawa keuntungan 10.000. Bahkan pernah nol sama sekali. Namun setiap malam ketika pulang dengan baju basah kuyup, ia tetap tersenyum melihat Alea yang berlari kecil menyambutnya. Ayah, pulang, teriak Alea sambil memeluk pinggangnya. Pelukan kecil itu cukup membuat semua lelah hilang. Bu Susi menghangatkan air untuk mandi, menyiapkan makan malam meskipun hanya tahu goreng dan sambal. Mereka duduk satu meja sambil bercerita tentang hari masing-masing. Di tengah keterbatasan, keluarga ini selalu menemukan kebahagiaan sederhana. Suatu sore, seorang pelanggan tetap yang biasa makan di gerobak soto mendekat. Namanya Pak Heru, seorang pegawai kelurahan. Ia memperhatikan bagaimana Pak Sukron selalu ramah meski hujan deras. Pak Sukron, sotonya enak banget, tapi gerobaknya kecil ya. Gimana kalau pindah jualan ke dekat kantor kelurahan? Di sana ramai, banyak pegawai. Pak Sukron terkejut. Waduh, saya bisa jualan di sana, Pak? Tentu bisa. Nanti saya bantu ajukan izin lapaknya. Senyum lebar muncul di wajahnya. Perlahan, rezekinya menemukan jalan. Seminggu kemudian, Pak Sukron mulai mangkal di depan kelurahan. Tempatnya lebih terang, lebih ramai, dan terlindung dari hujan. Hari pertama saja, sotonya habis sebelum maghrib. Bu Susi sampai heran saat ia pulang. Loh ya, cepat banget habisnya. Pak Sukron hanya tersenyum sambil mengusap kepala Alea. Alhamdulillah, Bu, hari ini rezekinya banyak. Tabungan kecil di kotak besi itu mulai bertambah lebih cepat dari sebelumnya. Tidak besar, tapi cukup membuatnya berani bermimpi lebih jelas tentang rumah sederhana yang ingin ia bangun. Dengan uang tabungan yang mulai terlihat hasilnya, Pak Sukron memberanikan diri memperbaiki gerobaknya. Roda gerobak lama sering macet, kacanya retak, dan seng atasnya sudah berkarat. Ia membawa tabungan ke tukang gerobak. Bisa dibuatkan gerobak yang lebih kuat, Pak? Pelan-pelan aja, saya cicil. Tukang gerobak yang mengenalnya sejak lama tersenyum. Tenang, Pak Sukron, biar saya bantu semampu saya. Bapak ini orang baik, pasti ada jalannya. 2 minggu kemudian, gerobak baru itu selesai. Warnanya biru muda dengan kaca bersih dan atap kokoh. Bu Susi sampai terharu saat melihatnya. Ya Allah, akhirnya kita punya gerobak bagus. Ya, dan malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Pak Sukron merasa dirinya benar-benar sedang maju. Suatu hari, kelurahan mengadakan acara besar. Pak Heru
menghampiri gerobak soto. Pak Sukron, bisa buat soto 80 porsi untuk acara desa besok? Pak Sukron nyaris tak percaya. 80 porsi? Pak, bisa. Ya, nanti dibayar langsung. Ia mengangguk mantap. Meski sebenarnya cemas, tapi Bu Susi membantu menyiapkan bumbu, memotong bawang, menata mangkuk. Alea bahkan menempelkan gambar di dinding, semangat untuk ayah. Malam itu, dapur kontrakan penuh aroma bawang putih, serai, dan kuah kaldu menguap hangat. Suasana yang melelahkan, namun membahagiakan. Pagi harinya, pesanan selesai tepat waktu. Acara berjalan lancar, dan semua orang memuji rasa sotonya. Setelah acara, Pak Heru berkata, "Mulai sekarang, kalau kelurahan ada acara, saya pesan ke Pak Sukron lagi." Rezeki itu pun semakin terbuka. Bulan demi bulan berlalu. Tabungan yang dulu hanya receh, akhirnya berubah menjadi beberapa juta rupiah. Pak Sukron dan Bu Susi mulai melihat lokasi tanah kecil di pinggiran kampung. Bukan tanah besar, tapi cukup untuk rumah sederhana. 1 kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan teras. Suatu sore, mereka bertiga berdiri di tanah itu. "Ya, rumah kita nanti di sini?" tanya Alea dengan mata berbinar. "Insya Allah. Nah, kalau ayah terus rajin kerja, kita bisa bangun pelan-pelan." Ada haru yang menahan di dada Bu Susi. Semua jeripayah itu terasa begitu bermakna. Akhirnya, hari itu tiba dengan tabungan dan sedikit pinjaman keluarga. Pondasi rumah mulai digali. Tetangga ikut membantu, membawa air, mengangkat pasir, mengaduk semen. Pak Sukron berdiri memandangi galian itu. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tetapi terharu. Bu Susi berdiri di sampingnya. Dari kontrakan kecil ke sini, ya, kita sudah jauh melangkah. Pak Sukron mengangguk pelan. "Ayah cuma ingin kalian punya tempat tetap, gak pindah-pindah lagi." Alea berlari kecil, mengelilingi pondasi rumah baru sambil tertawa bahagia. Michi mengeong sambil mengejar bayangannya. Hari itu menjadi salah satu hari paling indah dalam hidup keluarga kecil itu. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil itu selesai. Tidak mewah, tidak luas, tapi terlalu hangat untuk diukur dengan ukuran apapun. Tembok putih sederhana, pintu kayu, teras kecil, tempat Alea bisa belajar. Dapur cukup leluasa untuk Bu Susi menyiapkan bahan soto. Pak Sukron memasang papan kecil bertuliskan Rumah Sukron dan Susi. Alhamdulillah, malam pertama mereka tidur di rumah itu, Bu Susi menangis pelan. "Terima kasih. Ya, akhirnya kita punya rumah." Pak Sukron memeluknya erat. "Ini bukan kerja ayah saja, ini rezeki kita bertiga." Alea tidur nyenyak di kamar barunya. Michi meringkuk di ujung kasur. Di luar, suara jangkrik malam menemani angin. Rumah sederhana itu menjadi saksi perjalanan panjang dari kontrakan sempit ke rumah milik sendiri. Dan Pak Sukron tahu satu hal, perjalanan hidupnya mungkin tidak mudah. Tapi setiap langkah kecil yang ia dorong bersama gerobaknya telah menuntunnya sampai ke sini.